Setelah mendengarkan semua ini, Raja Dewa Zerg terdiam, dengan punggung tangannya bertumpu pada dagunya, menyeringai. Tidak cukup. Ini adalah evaluasi pertama Raja Dewa Zerg setelah mendengarkan masa lalu. Dengan ini, kamu hanya bisa bertarung melawan murid-murid leluhur hitam, tapi kamu masih tidak bisa menang. Putri Wenxing dengan marah, jika kami memiliki 10% kesempatan untuk menang, apakah kami masih membutuhkan Anda? Raja Dewa Zerg mencibir, tapi kau memulai pertempuran kekaisaran, dan bahkan sekarang, itu bukan karena aliansi dengan raja ini. Kau tidak sengaja muncul di sini. Setidaknya kau harus melihat jejak peluangmu untuk menang sebelum memalingkan wajah. Jadi, beritahu raja ini, apalagi yang kau sembunyikan? Putri Wenxing tidak mengatakan apa-apa. Qin Yichen juga menyadari bahwa Raja Dewa Zerg sangat lihai, dan hanya melalui narasi 3 poin mereka, dia bisa melihat petunjuknya. Untungnya, Ke Tiangxuan tidak bodoh. Dia telah melihat terlalu banyak adegan seperti ini. Tetapi kali ini sebaliknya adalah Raja Dewa. Yu Tian, ada juga seorang master. Ke Tiangxuan menatap Raja Dewa Zerg. Meskipun dia, seperti Anda, ingin membeli produk yang sudah jadi, dia hanya dapat berdiri dan mendukung klan kita ketika dia menunggu Kaisar Yu Tiancheng untuk bertarung langsung dengan Kaisar Yuan Tian. Tapi jangan khawatir, Tuan dari Yu Tian tidak memiliki permusuhan dengan Anda, atau dengan naga sejati. Kata-kata Ke Tiangxuan sudah berakhir, dan insiden ini cukup untuk membuat Raja Dewa Zerg menunjukkan minat yang cukup. Apakah kamu sudah buka? Bangun pagi. Mungkin kamu adalah kaisar saat ini. Tapi raja ini mungkin tidak akan bertemu denganmu lagi. Raja Dewa Zerg tampaknya tidak peduli dengan kehilangan klan Kaisar Ke dalam pertempuran kekaisaran terakhir. Yang dia pedulikan hanyalah bahwa semut ini akhirnya punya alasan untuk meyakinkannya. Aku melihat Raja Dewa Zerg dengan punggung tangan menempel di dagunya dengan penuh minat. Dengan senyuman. Aku tidak membenci raja ini. Atau dengan naga sejati. Dan dapat mendukung semut para dewa. Ada tidak sedikit orang yang tersisa. Apakah itu nenek moyang? T.S. Katus, jika kamu membiarkan dia mengulurkan tangannya dari alam semesta kuno ke Kaisar Surga, itu akan menarik. Raja Dewa Zerg kagum. Tetapi Ke Tiangxuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi meski begitu, itu sudah cukup untuk meyakinkan Raja Dewa Zerg. Jadi, haruskah kita membicarakan kondisinya? Setelah Raja Zerg mencibir, dia menjadi sangat segar. Kalian semua berkata agar raja ini mengambil yang sudah jadi. Tidak bisa lebih mudah. Menunggu kalian untuk membunuh Tianhe dan menerobos gerbang Nantian. Ketika murid leluhur hitam tidak bisa menahannya, mereka secara alami akan mengundang leluhur hitam untuk datang. Dan raja ini mengambil kesempatan untuk memimpin anak-anak untuk membunuh. Rencananya tampaknya sederhana dan efektif. Raja Dewa Zerg tampaknya puas dengan kebijaksanaannya. Tetapi wajah Qin Yichen muram ketika dia mendengar kata-kata itu. Kamu benar-benar tidak tersipu saat mengambil yang sudah jadi dengan gratis? Mari kita bunuh Tianhe, dan kemudian memprovokasi leluhur hitam. Anda mengambil kesempatan untuk membunuh dunia serangga. Sepertinya Anda masih memperlakukan kami sebagai semut yang tidak peduli berapa banyak mereka mati. Bukankah begitu? Raja Dewa Zerg bertanya dengan arogan. Berkedip, wajahnya yang cacat tersenyum tegas. Kalau begitu, saat raja ini dalam masalah, dia akan menunjukkan lebih banyak ketulusan. Berapa banyak anak yang akan dibawa raja ini untuk membantumu ketika ada tentara dan dewa sebanyak yang kamu bunuh di gerbang Nantian? Bagaimana? Begitu kata-kata ini keluar, Ke Tiangxuan, Kaisar Chang'an dan Kun Yutian tidak bisa membantu tetapi sangat tersentuh. Anda tahu, jika Kaisar Zheng benar-benar dapat mengikuti rencana mereka, ketika gerbang Nantian terbunuh, tentara dari 3 klan mereka setidaknya akan memiliki ratusan juta tentara. Ratusan juta tentara. Dan Raja Dewa Zerg dapat membawa ratusan juta tentara. 3 klan memiliki latar belakang ini, dan Raja Dewa Zerg memang bisa memimpin ratusan juta Zerg. Lebih dari 200 juta pasukan. Bahkan jika pasukan dari semua ras di Ditian Pas benar-benar kembali ke pertahanan, mereka mungkin tidak berhasil mengawal mereka. Namun, Yao Yuekong tampak tenang setelah mendengar ini. Tidak cukup. Atau kamu tidak menawar sama sekali. Setidaknya 1 item lagi harus ditambahkan. Ketika klan Kaisar Ke dan sekutunya menjabat sebagai Kaisar Surga, kamu dan anak cucu kamu harus jujur. Begitu kata-kata ini keluar, senyum Raja Dewa Zerg membeku tiba-tiba. Seolah suara tuntan suram dan menakutkan. Anak laki-laki Yao Yuekong. Keserakahan dan kesombonganmu melebihi nilai pakaimu. Yao Yuekong tidak takut akan bahaya, ini adil. Yang Anda sebut pasukan ratusan juta Zerg sama sekali tidak membantu kami, tetapi hanya bekerja sama untuk menghadapi musuh yang berdiri di sisi leluhur hitam. Tentara Zerg Anda tidak akan mematuhi perintah kami, dan tidak peduli berapa banyak Zerg yang bisa Anda pimpin keluar dari dunia cacing, itu pasti akan dikepung dan ditekan. Secara keseluruhan, Anda hanya bekerja sama, dan setiap aliansi yang hadir dapat memberikan nilai kepada sekutu. Bagaimana dengan nilai Anda? Saya belum melihatnya. Gangbeng. Tulang sayap di belakang Raja Zerg sedikit bergetar, dan semut ini sepertinya tidak tertipu.
Kalian semut sedang mengajari raja ini melakukan sesuatu. Saat itu, naga dan Phoenix sejati, serta orang-orang seperti Baize, 10 foto besar, mendominasi surga kaisar selama ratusan juta tahun. Kalian sekarang semua memiliki aliansi antara 3 kaisar, dan ketika kalian dapat mencapai gerbang nantian, hanya akan ada lebih banyak rumput di sekitar kalian. Pada saat itu, jika kamu meniru naga dan kaisar surga akan bergiliran melakukannya oleh rakyatmu, kapan anak-anak raja akan ada di dunia ini? Kapan mereka akan mengangkat kepala? Tanda seru. Yao Yuekong tersenyum ringan. Ini adalah kemampuan kami untuk dapat bergiliran duduk di kaisar surga. Anda hanya dapat mengambil tindakan jika Anda mendapatkan gerbang nantian. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda tidak memerlukan bidak tunggal. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Jangan lupa, kami sekarang sedang bernegosiasi. Itu aliansi, bukan Anda yang memerintahkan kami. Setelah Yao Yuekong berkata, dia mengedipkan mata pada Kaisar Changmang lagi. Memberitahunya bahwa jika ada yang tidak beres, dia akan terburu-buru ke ruang dan waktu dan memberitahu semua orang yang dia lihat hari ini. Dan Ke Tiangxuan dan yang lainnya juga kembali sadar. Mereka sebelumnya tertarik oleh bantuan tirani dari ratusan juta tentara Zerg. Sekarang pikirkanlah, Yao Yuekong benar. Berapa banyak pasukan yang dikirim Zerg Anda? Bagaimanapun juga, itu hanya belalang di tali. Ini bukan manfaat yang bisa memberi sekutu. Yao Yuekong masih acuh tak acuh. Anda mengatakan bahwa kami berani memicu kontroversi kekaisaran. Tetapi kami tidak memikirkan Anda saat itu. Kami mengibarkan bendera kebenaran tinggi-tinggi, hanya untuk menghantam istana Ling Xiao, bukan untuk diinjak-injak di bawah kaki Kaisar Yuan Tian. Tanpa Anda, kami juga akan menginjak Tianhe dan menyerang Tianmen. Jika Anda ingin bergabung dengan kelompok di tengah jalan, Anda harus memiliki ketulusan yang cukup. Saya akan membalas Anda atas nama Kaisar, selama Anda jujur dengan klan Zerg di masa depan. 10.000 klan tidak akan memburu Anda lagi. Wajah Raja Dewa Zerg berkedut. Anak kecil. Raja ini tidak memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Tapi kamu menggunakan raja ini sebagai orang bodoh. Selama kamu bisa mencabut paku, bagaimana kamu bisa tahu jika semut berani menggerakkan keturunan raja? Apakah perlu kaisar untuk berbicara? Kaisar yang bertanggung jawab atas kamu semut, bukan raja.